Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan warga di Lombok Tengah mengantre penyaluran bantuan beras non-tunai. Karena alasan keamanan, polisi di Mataram menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di halaman Mapolres. Rayakan Waisak, ratusan umat Buddha di kota Mataram menggelar ibadah di vihara. Polisi Resor Kota Mataram menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh mantan istri di halaman Mapolres setempat. Rekonstruksi menghadirkan tersangka KA 40 tahun, sementara sang istri diperankan oleh salah seorang anggota kepolisian. Tersangka memperagakan 24 adegan yang diawali dengan cekcok, kemudian diakhiri dengan penikaman. Dalam peragaan tersebut, korban dihabisi tersangka menggunakan pisau dapur yang terselip di jendela rumah kos. Pada sore hari ini kita melaksanakan reka adegan pembunuhan sebanyak 24 adegan yang terdiri dari 3 bagian kejadian. Yang pertama yaitu pada saat tersangka datang ke TKP, kemudian bertemu dengan korban. Bagian adegan kedua yaitu adalah bagaimana proses penusukan dari tersangka kepada korban. Kemudian pada adegan ketiga yaitu bagaimana saat tersangka meninggalkan TKP, kemudian adegan sesaat korban meminta tolong oleh warga sekitar, yaitu antara lain adalah bapak kos dan 3 tetangga kosnya. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan berita acara pemeriksaan dengan kesaksian tersangka dalam gelar perkara beberapa waktu lalu. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ribuan calon anggota panitia pemungutan suara PPS di Kabupaten Lombok Timur mengikuti tes wawancara di kantor KPU setempat Kamis pagi. Tes digelar bertahap mulai tanggal 21 hingga 23 Mei dimulai dari kecamatan terluar. KPU merekrut sekitar 1.524 anggota PPS dengan rincian 762 orang sebagai petugas inti, sementara sisanya akan menjadi anggota cadangan. Anggota yang lolos seleksi akan ditempatkan di 239 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan. Terus untuk ini seperti apa nanti menyiasat? Nanti sebenarnya selesai CAT itu yang lulus kan 3 kali jumlah kebutuhan. Setelah 3 kali jumlah kebutuhan diumumkan, lalu dia mengikuti wawancara. Wawancara itu nanti kita akan ambil 2 kali jumlah kebutuhan, dan yang akan dilantik dan akan menjadi PPS 3 orang, 3 ini PAW. Begitu. Anggota PPS akan bertugas mengawal dan memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan lancar sesuai aturan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan kepala dusun dan tokoh masyarakat adat di Kabupaten Lombok Tengah mendatangi gedung DPR setempat mendesak pemerintah daerah merumuskan regulasi tentang kesenian lokal, khususnya seni musik kecibol. Para tokoh menilai kesenian lokal mulai terpengaruh budaya lain, salah satunya dengan mempertontonkan tarian yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat. Hal itu dikhawatirkan berdampak buruk pada perilaku generasi muda dan membuat beragam kesenian lokal kehilangan makna spiritualnya. Legislator didesak segera menerbitkan aturan sekaligus untuk menjaga kesenian lokal agar tidak hilang tergerus zaman. Kami rasa belum ada hukum yang jelas tentang pelaksanaan
dikaitkan sama adat soalnya. Nah, tuntutannya jelas untuk mempercepat terbitnya peraturan yang mengatur Legislator menyetujui usulan para tokoh masyarakat dan segera menyusun rancangannya untuk dibahas di intern DPRD. Sekarang ini kok heritage-nya agak muncul ya, sehingga itu jadi sorotan masyarakat. Nah tentunya masyarakat kenapa sampai datang ini minta supaya tarian yang cenderung kepada tarian erotis atau itu gitu supaya diatur, supaya kalau perlu jangan sampai begitu. Legislator berjanji akan mengeluarkan perda tentang kesenian agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga bawang merah di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat masih mahal meskipun memasuki musim panen. Di Pasar Kediri, pedagang menjual bawang Rp45.000 per kilogram sejak sepekan lalu. Sementara bawang putih juga mulai naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dipicu terbatasnya stok karena minimnya pasokan dari petani. Pedagang juga menduga bawang merah dan bawang putih banyak dikirim ke luar daerah oleh petani karena harganya lebih mahal. Sekarang harganya 45. 45 ya? Ya. Sebelumnya? Sebelumnya itu harganya sekitar 30 harganya. Sekarang 45 naik harga bawang. Sejak kapan Bu? Sudah seminggu ini dah naik. Minggu ini ya? Pemda berjanji akan menekan kenaikan harga bumbu dapur dengan menggelar operasi pasar. Mengantisipasi inflasi tersebut, maka kerja bersama kita dengan pihak usaha, pihak distributor ataupun di daerah yang lain, karena ada semacam kontribusi lah aturan kita mungkin biaya transportasinya kita coba kompensasikan biaya kemasannya gitu ya. Pedagang berharap pemerintah daerah menormalkan pasokan bawang di pasaran agar harganya turun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.